Kalau orang punya duit 10-11 juta, mungkin kebanyakan mending beli iPhone 15 aja atau mungkin Samsung. Kalau gue sih mendingan ini sih, Google Pixel 9 Pro XL. Ini cocok banget buat kalian pecinta iPhone. Switch ke sini bakal sangat seamless, tapi buat para Android lover juga, this is one of the best, smoothest UI yang ada di Android. Yuk kita langsung review di tahun 2026. Halo guys, nama gue Stefan dari Stefan Tech, dan mari kita langsung aja full review si Google Pixel 9 Pro XL. Ini menurut gue one of the best looking smartphone ever. Kita langsung masuk yang pertama, seperti biasa bahas untuk harganya berapa. Jadi gue beli ini di harga segini, yes, itu RAM 16 GB, gede banget, dan internal storage ini nggak kecil juga ya, nggak kayak biasanya. Dia ada di 256 GB, jadi ya nggak kecil-kecil amat. Dan untuk masalah kondisi, dia emailnya udah bea cukai, jadi nggak usah worry untuk masalah keblok-keblok, semua SIM bisa, dan dia juga udah support 5G. Nice. Terus untuk masalah kelengkapan, ini dikasihnya tuh full set. Ini bukan full set ori ya, full set OEM, tapi kualitasnya menurut gue lumayan high quality. Ini gue beli di toko Orange Shop, seperti biasa dia kalau ngejual Pixel sih rata-rata bagus, tapi bukan sponsornya, ini gue dari pengalaman aja. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper widget yang ada di MTE, gue bakal taruh semua linknya ada di deskripsi. Kita ngomongin aja untuk si speknya cepet, dia pakai Google Tensor G4 yang actually not a bad chipset. Android sekarang di 16, jadi masih ada 5 tahun lagi software support, LTPO 6.8 AMOLED display 120Hz, dan juga punya baterai sebesar 5060 mAh baterai ya. Fast chargingnya lambat sih ya, hanya 37 watt aja. Seperti itu, langsung aja kita moving on selanjutnya ke desain dan display. Kita bahas dulu desain belakangnya, ini yang gue sangat suka banget. Pixel menurut gue sih, dari Pixel 6 gue udah lumayan suka desainnya, tapi makin ada versi baru menurut gue desainnya makin bagus, dan Pixel 9 dan juga Pixel 10 ini peak design menurut gue. Kerasa lebih simple, tapi at the same time lebih keren gitu loh. Dibanding sama HP lain kayak Samsung atau Apple, ini desainnya menurut gue paling kerasa unik, tapi masih keren juga. Dan yang bikin enak karena kameranya dia itu landscape, jadi kalau misalnya taruh di meja itu nggak bakal wobble sama sekali, so that's nice. Kalau misalnya kita mau lihat layar depan, dia pakai layar 6,8 inci, dia pakai dot display, bezelnya simetris, tapi memang untuk si ketipisan bezelnya dia nggak setipis HP zaman sekarang kayak iPhone, Samsung, atau even HP 6 jutaan atau 5 jutaan kayak iQOO 15R itu lebih bezel lagi, lebih tipis lagi bezel, tapi ini masih agak tebal, tapi ya not a big deal, coba ada beberapa mili doang, dan kalau misalkan pakai sih nggak bakal terlalu kerasa juga menurut gue, so no problem. Desain masih oke, layar masih bagus, dan yang paling penting ya pasti dari kualitas displaynya. Dia udah pakai LTPO display, dan displaynya jujur ngingetin gue sama iPhone, jadi nggak vibrant banget kayak Samsung, tapi ya natural dengan sedikit boost color. Overall bagus lah untuk masalah layarnya. Mau dipakai nonton konten apapun, kerasa enak, jernih, bersih, view angle bagus, dan juga dia low brightness-nya bisa cukup gelap, jadi kalau di malam hari nggak bikin sakit mata juga. So overall, it's really good. Untuk masalah layar, nggak ada masalah sama sekali. Sedangkan untuk masalah haptic, Google selalu one of the best untuk haptic. Di Pixel 9 Pro XL juga ini nggak kalah menurut gue. Buat dipakai ngetik, hapticnya kerasa enak, refine, bulat, nggak terlalu keras, tapi nggak terlalu kecil juga hapticnya, pas banget dan kerasa high quality. Jadi ya, enak buat dipakai ngetik, dan juga dia penempatan hapticnya bagus ya. Dia kalau bisa kita control center kayak gini, ada haptic, kita bisa ngatur volume, dia ada kayak set haptic. Enak lah menurut gue si OS-nya untuk nge-complementary atau nge-complement si hapticnya. So that's amazing. Moving on ke masalah visibilitas di bawah sinar matahari, ini juga menurut gue sih nggak terlalu ada masalah. Yes, kalau misalnya bisa kita lihat di KBP dalam kondisi sinar matahari terang banget, dia memang agak sedikit gelap, tapi masih kelihatan dan masih sangat usable menurut gue. Jadi overall no problem at all. Kalau misalnya kita moving on ke biometrik, dia ada fingerprint, dan seperti kita tahu Pixel biasa kalau masalah fingerprint dia jelek ya, karena dia kan pakai optical, terus dia nggak tahu kenapa scanningnya lambat. Tapi ini udah pakai ultrasonic, jadi kecepatannya sama kayak HP-HP flagship lainnya yang pakai ultrasonic kayak misal Poco atau Samsung gitu, sama kecepatannya cepet, instan, dan super reliable. Cuma memang kalau bisa pakai plastik atau hydrogel itu aman ya, tapi kalau misalnya pakai tempered glass, performance-nya bakal turun, bakal nggak kurang reliable. Itu wajar lah, karena memang fingerprint mau itu ultrasonic atau optical punya masalah kayak gitu. Oke, moving on, kita ke audio quality. Nah, kita bahas dulu audio quality via USB Type-C converter ya, ke 3.5 mm. Ini gue colokin headphone yang lumayan berat, HiFiMan Edition XV. Kira-kira bagaimana suaranya? Absolutely great. Volume bagus, cukup, nothing special, tapi kualitas suaranya ini bagus loh, hampir kayak PC, bisa ngangkat dengan baik, soundstage-nya bagus, no problem, vokal juga kerasa jernih, dan suara kerasa balance. Overall, buat kalian para audiophile, ini suaranya balance, jadi mau dicolok headphone apapun dia bisa ngikutin, nggak di over enhance kayak misalnya di Xiaomi gitu, so that's good. Dan untuk speakernya juga, ini menurut gue great. Sebagus
Samsung? Nggak, lebih bagus dari Samsung. Jadi dia speaker dual speaker, dan dibanding sama Samsung S25 Ultra gue sih ini lebih bagus ya, kerasa lebih bassy, dan overall suara vokal kerasa lebih jernih aja. Sound stage ya mirip-mirip lah, nggak ada beda. Cuma memang kalau misalnya mau dibandingin sama kayak HP yang lebih bagus, yang lebih mahal gitu, atau yang sama harganya kayak iPhone 16 Pro Max atau 17 Pro Max, ya di iPhone masih lebih bagus. iPhone mah gak tahu ya dia punya magic apa, tapi dia tuh selalu bagus banget suara speakernya dari dulu sampai sekarang. So susah lah dilawannya, tapi untuk HP ini it's pretty good. Kalian bisa dengar sendiri, ini dia speaker testnya. Tesnya. Moving on ke yang pastinya yang paling sangat dibanggakan HP ini, yaitu dari kamera quality. So, kamera kita bahas cepat ya. Kamera belakang speknya dia pakai kamera triple kamera setup, dan untuk segmen kamera dia punya megapiksel sebesar 50 megapiksel, ada optical stabilization. Kamera kedua itu periskop tele 5 kali 48 megapiksel, dan kamera ketiga 48 megapiksel juga sama. Bisa nge-record sampai 4K 120 atau 60, tapi kalau mau 8K dia upscaling. Kamera depan di 42 megapiksel dan bisa nge-record di 4K 60 fps. Gimana untuk kualitas gambarnya? Menurut gue masih pixel ya. Dia gambarnya nggak di enhance, lebih true to life bisa kita lihat. Mau pakai main kamera, ultrawide, telefoto itu bagus. Cuma memang kalau di beberapa aspek menurut gue ultrawide kerasa lebih jernih, sedikit lebih jernih, dan di main kamera tuh kerasa kalau misalnya ada lampu dia itu nggak lens flare-nya nggak separah kayak di periskop atau di ultrawide. Tapi overall untuk masalah detail, masalah warna itu sih bedanya dikit banget atau hampir nggak ada. Jadi bagus ya, lumayan konsisten. Capture time-nya cepet, gambarnya bagus, kontras, high, khas Google Pixel. Overall sih gue suka sama gambarnya. Memang dia agak boring ya, agak flat, tapi ya gue sih suka yang natural kayak gitu. Untuk selfie juga ini not bad, yang pastinya kan ini bukan HP Cina. Kalau bisa mau ambil selfie, dia nggak bakal ada smoothing, tapi ya untuk selfie sendiri kualitasnya detailnya bagus, dan exposure-nya juga oke. Dia foto di belakang sinar matahari atau yang terang juga bisa nge-capture dengan baik tanpa ada masalah. So that's good. Terus bagaimana kira-kira untuk video recording? Dia bisa 4K 60 yang pastinya maksimal, dan di 4K 60 dia bisa gonta-ganti 3 lensa ya, karena ini kan HP paling mentoknya Google Pixel pada zamannya 2024. Jadi ya 3 lensa, tiga-tiganya bisa 4K 60. Untuk switching bisa kita lihat tuh di biral tadi, memang gak semut kayak misal di Samsung atau di Apple, tapi it's okay lah. Ya untuk lebih detailnya ini dia 4K 60. Google biasanya sih memang agak lemah ya untuk masalah video, tapi di Pixel 9 Pro XL ini memang ada sedikit improvement, walaupun noise masih ada even di siang matahari atau siang matahari lagi di terik matahari, kadang noise-nya pun masih ada kalau di 4K 60. Kalau di 4K 30 baru oke. Kind of weird, tapi ya kalian bisa lihat sendiri, ini dia di 4K 60 dan 4K 30 tesnya. Check it out. Alright. Oke, saya video recording pakai resolusi 4K 60 fps. Dan ya, kayak gini untuk ultrawide, kalian bisa zoom maksimal. Tapi ya lumayan geblur ya kalau 4K 60. Jadi dia bisa pakai ultrawide, which is nice. Bisa kita lihat. Dan ya, fokus sendiri ya bagus, dan seperti ini. Kalau kita ganti ke 4K 30, nah 4K 30 kayak gini, sama juga zoomnya apakah lebih bagus? Oh yes, way better untuk zoom, way better. Stability sama. Untuk Windows kalian bisa nilai sendiri gimana. Dan ya kita langsung moving on aja ke gaming performance. Alright, moving on ke gaming performance. Nah ini nih yang agak sedikit berbeda. Biasanya kalau kita review gaming performance di Google Pixel, gue selalu bilang Google Pixel mah untuk gaming lah wajar aja lah, sampah, dia cepet panas, FPS-nya gak terlalu tinggi dibanding sama kompetitor. Yang terakhir itu masih bener ya, FPS-nya memang gak tinggi banget, tapi di beberapa game FPS-nya cukup oke. Yang gue lumayan salut bukan dari FPS-nya sebenarnya, dari si hit management. Mungkin dia lebih agresif, tapi pas gue tes main Neverness to Everness, Wuthering Wave, kalian bisa cek sendiri ya. Di channel satu lagi di yang tes Wibu Game, tapi ya ngetes game kayak gitu, Enfield, mereka tuh memang dia tuh HP-nya bakal anget, tapi gak tau kenapa mentok di 43 Celsius aja. Gak mau naik, dia sebakat throttling, tapi dia gak bakal lebih panas lagi. Jadi toleransi panasnya mungkin dia direndahin ya, yang artinya mungkin ngedrop performance-nya lebih besar, tapi nggak parah banget juga kok, gue rasa cuma sekitar turun 10-15 fps. Dan untuk game kayak NTE itu mungkin bisa lihat di biro, itu gue main di extreme setting, di fps pertama 60-50 fps. Bagus banget, enak, nyaman, dan kalau throttling pun dia hanya turun sampai ke 40 fps-an.
Jadi lumayan shock gue sama performance-nya sih. It's pretty good. Yang pasti kalau misalkan pakai cooler itu bakal lebih baik. Tapi ya, raw performance sendiri di HP ini ternyata oke untuk gaming. Memang dia tech spec-nya nggak bakal sekuat kayak misal Snapdragon 8 Gen 2 even-nya mungkin. Tapi at least dia sekarang udah nggak cepet panas dan juga masih enak buat dipakai main game walaupun nggak se-powerful iPhone atau HP-HP lain yang pakai Snapdragon atau MediaTek. But it's fine. Udah puas lah untuk kelas Pixel menurut gue. Untuk Freedom bagaimana? Gue tes main game Project Sekai 120 FPS smooth. Oke sih, nggak ada masalah, smooth, enak, no problem, dan overall gue sih bagus, sensitivitasnya juga, audio issue juga nggak ada. Cuma gue rasa mungkin ada sedikit kayak FPS drop ya, mungkin gara-gara Google Tensor ya. Kalau misal main di 120 FPS, itu agak sedikit kayak nggak selalu 120 gitu, itu yang gue rasa itu aja sih. So, seperti itu untuk game performance, surprisingly pretty good ya ini HP untuk main game. Moving on, bagaimana kalau misal untuk UI-nya sendiri? Wah, kalau UI sih nggak usah ditanya lagi ya guys. Gue sih suka banget sama Material U atau Pixel Experience di Google Pixel ini. Dia di Android 16 sekarang dan yang pastinya masih dapat sampai Android 21 atau Android-nya tuh masih ada 5 tahun lagi ya. Jadi masih aman untuk server support dan day to day. Walaupun Tensor bukan chipset yang paling kencang ya, tapi day to day pretty much sama persis kayak pakai HP flagship. Walaupun juga UFS-nya bukan yang paling kencang, ini hanya pakai UFS 3.1 tapi tetap enak loh. Day to day gitu ya, mau pakai 5G connection juga gitu, pakai XL gue, buka aplikasi, gue ganti aplikasi, multitasking itu semua menurut gue masih kerasa jauh lebih smooth dibanding kayak di One UI atau even ColorOS. Ini masih kayak paling kerasa light-nya tuh kerasa banget gitu yang di Material U yang gue suka tuh. Jadi overall masih mantep, enak, dan masalah Android 15, 14 tentang Material U cepet panas udah nggak ada di HP ini. Udah lebih optimize, udah lebih bagus di Android 16, so that's good to hear. Nice. Dan buat penasaran aja kalian kalau misalnya mau tahu DRM info, dia sudah ada di Widefine L1 dan sudah support True Color Game Mode dan juga HDR10+. Mantap. Moving on ke battery life. Ini juga gue lumayan suka sama HP ini. Biasanya kan Google Pixel tuh battery life-nya agak jelek ya. Kalau di sini not bad. Bisa bertahan 1,5 sampai 2 hari kalau misal kalian light usage. Standby time-nya juga HP ini bagus. Jadi ya, 5060 mAh baterai mungkin di pair sama Google Tensor yang bukan chipset powerful banget. Dan juga sekarang Android 16 di Material U nggak berat-berat banget ya, lebih optimize. Jadi lebih awet baterainya. Jadi ya, overall kalau bisa gue pakai buat light usage to medium usage, ambil foto sedikit 10 menit main game itu bisa lah bertahan 1 sampai 1,5 hari tanpa ada masalah. Cuma kelemahannya ini charging speed-nya aja yang lemot banget, itu aja sih. So, sebelum kita tutup videonya, kita bahas dulu kelemahan yang gue rasa dari HP ini. Jujur, udah susah ya, tapi sekarang mungkin kelemahan kita hanya 2 aja yang gue rasa. Pertama, dari chipsetnya yang udah lebih baik, tapi tetap masih lebih lemah, jauh lebih lemah dibanding sama MediaTek, Snapdragon, atau Bionic dari Apple ya. Dan yang kedua, yang gue agak kurang suka yang pastinya dari masalah spare part. Kalau misalnya HP ini ada masalah, yes, mungkin bakal ada service yang bisa nge-service HP ini, tapi bakal susah banget. Kalau misalkan HP ini ada masalah, harus ganti layar, ya mungkin kalian harus keluar negeri, atau mungkin kalian harus bantu, atau minta bantuan ke toko yang kalian beli untuk dikirimin ke luar negeri. Karena spare partnya Google Pixel yang pasti bakal susah, apalagi Pixel yang baru-baru kayak gini ya, yang gak tua umurnya, mungkin masih belum banyak di Indonesia yang versi mahal kayak gini. Tapi ya, itu aja sih menurut gue. Kalau misal kita ke konklusinya, gak apa-apa sama hal yang tadi gue sebutin ya, sama chipsetnya agak lemah dan kalian bukan gamer yang berat, tapi even kalau misal kalian pemain Never Lose to Everness, Extreme masih enak loh, Extreme setting masih 1 FPS, masih amazing playstyle. Jadi, overall, untuk konklusinya, kalau misal di harga 11 juta ya, kalian berani, ini sih phone of my choice. Dibanding sama Samsung, dibanding sama iPhone, kalau gue sih, karena gue bukan gamer di HP juga, dan gue lebih mengutamakan speed dan konsistensi, gue sih lebih milih Google Pixel ya. Kalau misal gue bukan YouTuber, karena gue butuh kamera video yang bagus, cuma untuk foto doang gitu, ini the one. 11 juta, RAM-nya besar, storage-nya cukup oke, menurut gue 256GB masih oke. Build quality absolutely amazing, dan yang paling gede selling point dari Pixel, yaitu dari experience Material U OS-nya, dan kamera quality-nya yang reliable dan kerasa natural. Jadi, menurut gue sih worth it. Bagaimana menurut kalian? Bisa komen di bawah. Dan ya, cuma segini aja videonya. Sorry, seperti biasa kalau misal gue banyak yapping, itu kesukaan gue. Jadi, thank you for watching. Dan jangan lupa dan subscribe. Ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Kayaknya gue udah review semua Pixel ya. Mungkin tinggal Pixel 10. Kalau misalkan kalian mau lihat Pixel 10, bisa komen di bawah juga. Thank you and goodbye.